Bisa gitu. Oke. Bisa. Ini bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Belum masuk ya? Kalau di sini sudah ini. Kabelnya salah nggak itu? Innya. Itu kan ada in out itu. Out ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah masih berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa memenuhi panggilannya, baru saja kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Salawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, biar tidak kosong saya isi karena mesti jadwalnya Ustadz Fahmi yang diajukan, beliau tidak hadir. Mudah-mudahan kalau beliau sakit segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah, ini kisah nyata, ditulis oleh seorang yang melakukannya, yang mengalaminya. Ada seorang dosen, suatu ketika dia hendak pergi ke satu urusan di Jakarta, ini kasusnya. Kemudian karena buru-buru, sang dosen ini naik taksi. Ketika sedang menuju tempat yang dituju itu, di sebuah perempatan, arah dia itu lampu hijau. Berarti sebelah kanannya pasti lampu merah, bukan? Ya. Maka lurus saja taksi ini. Tiba-tiba dari arah kanan itu ada sopir truk sampah yang nyelonong begitu. Hampir saja taksi dengan sopir truk sampah itu bertabrakan. Untungnya taksinya ini cekatan dan tidak terjadi tabrakan. Tapi yang terjadi selanjutnya sungguh di luar nalar. Sopir truk itu melongok gini dan memaki-maki sopir taksi itu. Kan mestinya ini sopir taksi kan maki sopir truk itu kan. Tapi ini sopir truk sampah itu yang memaki-maki sopir taksi itu dengan kata-kata yang ya tidak perlu disebutkan ya. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau kita dalam posisi ini, apa yang kita lakukan? Ya, mayoritas orang membalas itu. Ya, atau minimal ini orang nggak tahu diri. Tapi sopir taksi itu diam sejenak dan kemudian tersenyum saja.
penumpangnya yang dosen itu tadi kemudian ini gergetan, dianya yang gergetan. Pak, kurang ajar orang itu. Sampean ini kan yang benar, kita kan yang benar. Kok diam saja gitu, kok malah senyum saja gitu. Jawabannya sang supir taksi membuat sang dosen itu terkesima. Pak, saya supir taksi, bukan supir truk sampah. Ngerti maksudnya? Saya supir taksi, Pak, bukan supir truk sampah. Saya beda, Pak, dengan dia. Bayangkan itu. Jamaah rahimakumullah. Seandainya kita dalam posisi seperti itu, kira-kira kita itu akan membalas supir truk sampah atau mengikuti apa yang dilakukan supir taksi ini kira-kira? Ya. Mayoritas kita akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh supir taksi, membalas yang setimpal. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, teman-teman jamaah rahimakumullah, kalau kita di antara orang-orang itu seperti dosen itu tadi, kira-kira siapa yang kita hormati? Supir truk sampah itukah atau supir taksi ini? Siapa yang kita hormati? Ya, pasti kita semua sepakat. Ini orang supir taksi bukan orang sembarangan, ya. Dan kita layak hormat kepada dia. Teman-teman sekalian, banyak orang itu terbawa arus oleh tindakan-tindakan orang yang tidak bermoral, dan kemudian dia mengikuti tingkah laku orang yang melakukan tindakan yang seperti tadi yang dilakukan oleh sopir truk sampah itu. Teman-teman sekalian, ada ungkapan yang begini, bahwa beringin itu tidak tumbuh untuk menyaingi rumput. Orang yang tahu bahwa dirinya itu orang yang kualitasnya tinggi tak perlu melayani orang yang kualitasnya rendah. Manakala kita itu melayani orang-orang yang kualitas rendah, sebenarnya kita itu sama saja dengan mereka. Ya, di dunia ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak mengakui bahwa dia salah. Ya. Tetapi seolah-olah dialah justru yang benar, ya. Bukankah sering kita hadapi seperti itu, ya? Di jalan saja kita ini, ya. Barangkali kita semuanya pernah mengalami. Saya ketika pulang kantor, sering kantor itu di daerah Cilandak itu, orang kalau mau dari arah Kemang itu kan mesti muter dulu gini, ya. Tapi banyak yang tidak mau muter gitu, artinya lurus saja gitu. Anehnya itu ada pernah motor itu yang kena mobil saya. Loh, itu saya yang dimarahi itu, Pak. Kan mestinya saya yang marah, saya yang jalannya bener. Dia yang melawan arus, terus kena mobil saya. Itu dia berhenti dan maki-maki saya, Masya Allah. Ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi yang seperti itu, ada jalan yang perlu kita lakukan, yaitu mengalah. Banyak urusan yang bisa kita selesaikan dengan mengalah. Contohnya, kalau kita misalnya pagi-pagi nganter anak kita misalnya keluar dari perumahan ini, misalnya misalnya sekolahnya di PT SCT Muhammadiyah gitu kan, nah, itu jalan raya kan, pasti kita itu pernah mengalami kasus seperti ini. Ketika kita sedang buru-buru, tiba-tiba ada angkot terus ngambil jalur kanan karena dia ngejar penumpang, ya. Kita semuanya tahu kita di jalur yang benar, dialah jalurnya yang salah. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita dalam posisi yang benar, angkot itu salah, apa yang kita lakukan? Pokoknya saya benar, dia harus ngalah. Kita milih begitu atau lebih baik kita ngalah saja, ya.
Coba kalau kita yang begini, terus kita menang-menangan, mana yang penting saya benar, ya panjang urusannya, ya bisa panjang urusannya. Makanya di Jawa ada ungkapan sing waras ngalah, yang sehat akalnya ngalah gitu ya. Mereka bukan orang berpendidikan yang tidak tahu aturan-aturan yang mestinya kita paham ya. Maka dalam kondisi seperti ini itu mengalah bisa menyelesaikan masalah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebenarnya punya tujuan ya. Kita punya yang hendak kita tuju ya, tadi seperti tadi itu mengantarkan anak kita ke sekolah. Kalau kita belain saya benar, dia salah, dia yang harus ngalah, bisa-bisa malah nggak nyampe, anak kita terlambat ya. Maka dalam kondisi seperti itu mengalah itu bisa menyelesaikan masalah. Dalam banyak hal teman-teman sekalian, mengalah itu lebih bisa menyelesaikan masalah daripada kita ini harus ribut dan yang berpedoman bahwa kita lah yang benar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Islam? Ya, ini suratnya, ayatnya terkenal ya. Surat Ali Imran. Ini tanda-tanda orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya orang bertakwa itu di dalam surat Ali Imran ini ya, yang disebutkan yaitu siapa? Orang-orang yang memberikan, menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidh, orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ya, perhatikan. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Artinya apa? Orang yang mengalah itu bisa mengalah itu karena dia memaafkan kesalahan orang lain. Pasti dialah yang salah. Dan teman-teman sekalian, tidak semua orang salah itu mengakui kesalahannya. Ya. Kalau orang salah mengakui kesalahannya itu mudah kita memaafkannya. Tapi saat orang salah justru menyalahkan kita, itu yang berat. Ya. Tapi orang yang bertakwa itu wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orangnya mengakui atau tidak, orangnya minta maaf atau tidak, saat itulah ketakwaan kita diuji, keimanan kita diuji ya. Bukankah orang-orang soleh, orang Rasulullah dan sahabatnya itu, orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti itu dimaafkan walaupun belum tentu orangnya itu minta maaf ya. Ini yang berat dari jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lingkungan, di pertemanan juga kita akan sering bertemu dengan seperti itu ya. Kadang-kadang ada orang yang salah, dia merasa lebih benar dan mengajukan argumen-argumen yang seolah-olah dialah yang benar, padahal dia tidak punya dasar ya. Rasulullah menyampaikan, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia di pihak yang benar ya. Rasulullah menjamin kita istana di surga kalau kita itu berdebat dengan berbagai macam ininya ya, sebabnya, sementara kita tahu kitalah yang benar dalam segala urusan ya. Seperti kasus-kasus tadi, mau berdebat ini lebih panjang urusannya ya, lebih panjang urusannya. Tapi kalau niatkan kita, sudahlah, tidak ada gunanya kita berdebat ya. Orang yang begitu itu yang menghindar
untuk meninggalkan debat kusir yang nggak ada ujungnya, walaupun dia benar, kata Rasulullah, Allah akan menjamin istana di surga. Masya Allah. Ya, maka ini perilaku yang mulia teman-teman sekalian. Mari kita lihat ya. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memaafkan walaupun orangnya itu tidak mengakui kesalahannya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kesempatan untuk membalas. Kisahnya sangat terkenal. Kisahnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Taif. Ya, ini terjadi ketika Amul Husain. Ketika melalui Rasulullah telah melewati tahun duka-cita di mana orang-orang tercintanya meninggal dunia, yaitu istrinya yang tercinta Khadijah meninggal dunia, dan paman beliau Abu Thalib. Abu Thalib itu memang pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu jamaah rahimakumullah. Tapi Abu Thalib itu bagi Rasulullah adalah ayah, karena Rasulullah tidak pernah ketemu ayahnya. Maka kalau ada kata ayah, kita itu di kepala kita muncul bayangan wajah ayah kita. Bagi Rasulullah kalau disebut ayah, itu yang muncul adalah Abu Thalib, karena beliau berperan menggantikan ayahnya dalam waktu yang lama. Jadi dua orang hilang dari Rasulullah wafat, maka Rasulullah kemudian memutuskan berhijrah ke Taif, karena Taif itu salah satunya memang masih ada kerabat Rasulullah yang di Taif. Harapannya di Taif itu Rasulullah mendapat pendukung. Tapi apa yang terjadi kita semuanya tahu. Orang Taif itu menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya menolak, orang-orang Taif itu mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya mengusir, mereka melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan batu, dengan kayu, dan dengan alat apa saja yang ada. Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlari-lari meninggalkan Taif dalam keadaan terluka parah. Sekujur tubuh beliau penuh dengan darah. Maka ketika sudah jauh, beliau beristirahat di bawah rindangnya pohon kurma. Rasulullah berkeluh kesah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat sebagaimana ada sampai doa Taif itu bagaimana Rasulullah berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kepada siapa engkau akan serahkan aku ini? Kepada orang jauh yang memusuhiku itu, artinya orang-orang Mekah, atau orang-orang yang engkau beri kekuasaan lebih besar dari aku? Artinya saat itu beliau dalam tekanan orang-orang Taif. Ya, malaikat tidak tega Bapak Ibu sekalian melihat Rasulullah, orang mulia itu, manusia mulia itu teraniaya seperti itu. Maka diriwayatkan salah satu riwayat itu, malaikat penjaga gunung itu mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, itu orang-orang kelewatan, engkau ini Nabi Allah, mereka perlakukan engkau dengan cara seperti ini. Wahai Rasulullah, kalau kau izinkan, aku akan angkat bukit-bukit Taif itu, akan aku timpahkan mereka pada orang-orang yang kurang ajar itu. Apa jawaban Rasulullah? Jangan, mereka bukan orang jahat. Mereka adalah orang yang tidak tahu kalau aku ini Nabi dan Rasul dari Allah. Bahkan orang Rasulullah mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum qaum la ya'lamun. Ya Allah, beri petunjuk kepada umatku, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa aku ini Nabi. Bahkan Rasulullah berharap suatu saat nanti akan ada orang-orang yang beriman
dari orang-orang Taif itu. Jamaah Rasulullah, dan hari ini kita menyaksikan semua Taif itu tentu saja ada di wilayah Arab Saudi dan sekarang semuanya orang Muslim. Kita bisa bayangkan bagaimana seandainya saat itu Rasulullah membalas tindakan orang-orang Taif, pasti langsung musnah orang Taif dan tidak ada anak cucu mereka yang menjadi orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perilaku mengalah itu adalah perilaku yang mulia dalam banyak hal. Perilaku mulia itu bisa kita praktekkan sehari-hari. Orang Jawa itu punya filosofi yang menarik. Ngalah itu dalam bahasa Jawa bukan berarti kalah. Orang Jawa itu nggak bisa bilang Allah, bilangnya Allah, Gusti Allah. Ngalah itu mengalah, mengallah, menuju Allah, ngallah. Artinya apa? Orang mengalah itu meninggalkan hubungan dengan orang dan kembali kepada Allah, menyerahkan semuanya ke Allah. Orang yang ngalah itu menahan nafsunya, egonya, dan itulah jihad yang terbesar dalam Islam. Teman-teman sekalian, orang yang ngalah itu paham bahwa semua urusan ini atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Allah, semua yang terjadi kepada kita itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepakat tidak? Sepakat ya? Kalau ada orang melukai kita, ngelempar batu ke kita, bisa nggak Allah itu membelokkan batu itu supaya tidak kena kepala kita? Bisa tidak Pak? Bisa. Bisa nggak tiba-tiba batu itu sebelum begitu kenceng gini terus dihancurkan di tengah jalan oleh Allah? Bisa nggak? Bisa, pasti bisa. Pertanyaannya, kalau sampai ada orang menyakiti kita, kena kepala kita, berarti memang Allah izinkan. Berarti antara orang yang melempar sama kita ada Allah di tengahnya. Pertanyaannya, kenapa Allah izinkan? Ya, berarti yang semua yang terjadi di dunia, baik kita, hubungan manusia dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah kasus antara kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang menyakiti kita, orang berlaku tidak adil pada kita, pertanyaannya, ya Allah, kenapa Engkau izinkan? Apa yang salah dengan diriku? Berarti ada sesuatu yang Allah harapkan dari peristiwa itu. Maka orang yang ngalah dalam bahasa Jawa mengallah itu, dia menyerahkan semuanya ke Allah. Ya Allah, kenapa ini terjadi pada apa yang salah ya? Itulah perilaku yang tertinggi, yang dia mengalahkan egonya, dia serahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa manfaatnya kalau kita ini menjadi pribadi yang mengalah? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan, dan tidaklah Allah menambah sifat pemaaf bagi seseorang hamba kecuali kemuliaan. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan yang sangat terkenal bagi orang Jawa, wani ngalah luhur wekasane. Orang yang mau mengalah ujung-ujungnya akan mulia. Wani ngalah luhur wekasane. Orang-orang yang berani mengalah nanti ujungnya akan jadi orang mulia.
Percayalah teman-teman sekalian, nanti misalnya kita berdebat sama tetangga, sama siapa saja ketika ada masalah di lingkungan kita, walaupun kita benar, terus kemudian kita menghindari untuk cekcok, balas marah-marah dengan orang yang memarahi, memaki-maki kita, percayalah orang di sekitar kita, di lingkungan kita justru akan lebih menghormati kita. Ya. Kalau kita membalasnya, walaupun itu boleh misalnya, nanti orang akan justru, oh ternyata ya podoai gitu ya, kita dengan ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW menyampaikan, wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Tidaklah seseorang itu memiliki sifat tawadu, rendah hati, karena Allah, artinya rendah hati dilakukan karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Ya. Semakin kita itu merendahkan diri di hadapan orang, di hadapan manusia, justru Allah akan mengangkat derajat kita. Itulah rumus yang berlaku dalam kehidupan ini. Semakin kita ini berusaha meninggi-ninggikan derajat kita di hadapan orang, justru Allah akan merendahkannya. Percayalah, orang yang justru mengangkat-angkat dirinya, berusaha meninggi-ninggikan derajatnya, justru Allah akan bikin rendah derajatnya. Sementara sebaliknya, orang-orang yang tawadu, orang-orang yang rendah hati, itu justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, tak perlulah kita ini berusaha menjadi orang yang terpandang di hadapan manusia, ya. Karena justru kita ini berusaha semakin meninggikan derajat kita di hadapan manusia, justru saat itulah pelan tapi pasti masyarakat kita, lingkungan kita justru akan makin merendahkan kita. Ya, sudah banyak contoh-contohnya orang-orang terdahulu yang mereka itu tidak ingin dipandang orang lebih, tidak ingin terlihat lebih keren, lebih gagah. Yang pertemuan sebelumnya kita bahas, tidak perlu melakukan pencitraan. Sayyidina Umar bin Khattab dihormati justru karena tidak berusaha meninggikan. Ketika ada orang menasihati, wahai khalifah, kenapa engkau tidak berpenampilan, mengatur penampilanmu agar kelihatan berwibawa? Kata beliau, aku khawatir kalau aku menata penampilanku di hadapan manusia, aku khawatir justru aku akan hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita ini sibuk menata diri supaya kelihatan lebih dari manusia yang lainnya, dari pandangan manusia, justru saat itu pula pelan tapi pasti kita akan hilang dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengalah itu akan mendapatkan ketenangan batin. Kenapa? Karena dialah yang menentukan sedih, marah, senang, bahagia yang terjadi di hatinya. Orang yang gampang membalas perilaku orang lain kepadanya itu tidak akan memperoleh ketenangan, karena suasana batinnya itu diatur oleh orang lain. Sopir taksi tadi itu, dia memilih tidak melayani orang itu
dan yang begitu selesai masalahnya lebih cepat dan hidupnya menjadi lebih tenang. Bayangkan teman-teman sekalian, kalau situasi hati kita ini ditentukan oleh orang, ada orang mencaci maki kita, kita marah. Ada orang berperilaku di depan kita, begitu kita marah. Alangkah tidak nyamannya hidup ini. Orang-orang bijak itu, dia tidak terpengaruh mau orang melakukan apa saja kepada dirinya, karena dia serahkan situasi hatinya pada dirinya. Ya. Yang menentukan saya marah, saya senang, saya bahagia diri saya, nggak peduli dengan perilaku orang lain. Ya. Maka misalnya teman-teman sekalian, kita berangkat pagi misalnya naik motor mau kemana gitu ya, terus ada orang di depan dari arah yang berlawanan, dia berperilaku misalnya naik motornya ngawur sehingga habis hujan genangannya nyiprat ke kita ya. Saat begitu ya, kalau kita marah berarti kondisi situasi hati kita ini diatur oleh orang lain. Perilaku orang itu mempengaruhi situasi batin kita ya. Alangkah naifnya kalau ini terus terjadi ya. Begitu boleh jadi orang itu tidak sengaja, boleh jadi juga sengaja. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tidak mempengaruhi batin kita, tidak mempengaruhi hati kita, maka orang yang begini akan tenang hatinya. Saya tidak terpengaruh dengan dia, teman-teman. Dan ini bisa dilatih, boleh, bisa kok. Kita itu ada orang misalnya berperilaku seperti itu di jalan yang mereka berlaku ya, kita mau marah boleh, kita mau senyum juga boleh ya. Kan kita yang ngatur, jangan diatur orang lain ya. Misalnya ada orang yang berperilaku seperti itu terus kita senyum, kasihan anak ini, nanti bahaya loh itu jalannya, kan bisa itu ya. Masalahnya kita lebih sering mengikuti tindakan orang lain, dan itu artinya menyerahkan situasi batin kita kepada orang lain. Orang yang mengalah itu teman-teman sekalian pasti akan disukai oleh siapapun ya. Kita ini pasti berteman, berkeluarga, di keluarga kita, di lingkungan kita tidak suka dengan orang yang menang sendiri, pasti itu ya. Maka kalau kita ingin disukai orang lain, ya rumusnya gampang saja, jangan suka menang sendiri ya. Lebih baik ngalah, walaupun barangkali kita ini benar. Di dalam keluarga kita ini, rumah tangga, kalau kita ini tidak sering-sering mengalah, masalah kecil itu bisa menjadi besar. Hari Minggu mau jalan-jalan, mau makan bersama satu keluarga, coba anaknya mau makan mie, ayahnya mau makan makanan Sunda, ibunya mau makanan Chinese food ya, si adik pengennya makanan Eropa, terus ini nggak ada yang mau ngalah. Ini kira-kira jadi jalan-jalan atau malah berantem di rumah itu nanti ya. Ya kita yang sudah dewasa ya sudahlah ya, masa sudah jadinya. Sering begitu, pasti begitu teman-teman sekalian ya. Saya ini orang dari daerah yang pesisir gitu ya, melihat laut, melihat air itu sudah bosan saya ini. Laut celakanya anak-anak saya, istri saya itu seneng dan daerah begitu. Lah kalau saya nggak mau malam, bosan aku melihat begitu itu ya nggak jadi jalan-jalan itu nantinya. Ya harus ngalah, walaupun kita nggak senang gitu ya. Dan itu banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kita ini harus sering ngalah, ya sudahlah, mungkin ya. Ada kepentingan yang lebih besar yang harus kita capai. Yang itu hanya bisa dicapai kalau kita mengalah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ya supaya kita ini gampang mengalah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah itu sebenarnya tidak semata-mata
ditentukan oleh besarnya masalah. Ya. Masalah itu kadang bisa jadi besar dan kecil, itu tergantung ukuran jiwa kita. Jadi misalnya begini, ada seorang itu mengeluh, datang ke ini setelah nikah, ada orang dari murid kiai gitu, itu dia ngeluh karena setelah menikah ternyata ruwet hidupnya, itu tidak seperti yang dia bayangkan. Dia datang ke kiainya, terus dia bilang gini, kiainya, ini ambilkan itu gelas, air segelas. Ya. Terus muridnya itu datang bawa air segelas, terus itu ambilkan saya garam 1 sendok, dibawakan ke jadinya, masukkan situ, suruh ngaduk, diaduk, terus disuruh minum. Kira-kira apa? Ya tentu nggak bisa minum, orang air asin banget Pak ya ini. Nah sekarang itu bawa sendok itu, masukkan ke itu kolam di sebelah itu, dimasukkan ke kolam, suruh nyicipi airnya, ya nggak berubah. Artinya apa? Yang menentukan kita itu gampang terpancing emosi bukan semata-mata masalahnya, tetapi ukuran gelas jiwa kita. Orang yang gelas jiwanya itu kecil, hatinya ini sempit, ukurannya cuma segelas, dimarahi orang sedikit saja, dicaci maki orang sedikit saja, itu langsung sudah seperti garam sesendok dimasukkan ke gelas, langsung hatinya ikut berubah. Tapi orang yang jiwanya, hatinya ukurannya sedanau, mau dikasih masalah seukuran sesendok nggak berubah. Kalau kita ini jiwanya itu sempit, hatinya sempit, diperlakukan orang sedikit saja, itu kita gampang berubah hatinya, gampang terpancing emosinya. Maka sebenarnya sumber masalahnya itu yang terpenting adalah kita ini harus punya dada, punya hati yang lapang. Akuarium itu hanya bisa diisi oleh ikan yang sejenis. Samudra itu semua ikan mau jenis apa saja boleh hidup di situ. Ya, kalau hati kita ini memang sempit, maka kita akan sulit mengalah karena hati kita pasti emosi kita terpancing dan hati kita keruh. Ya, maka kuncinya harus punya hati yang lapang. Dan itu ada salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku. Semua urusan ini, semua masalah yang datang pada kita ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, akan mudah selesai kalau kita ini punya jiwa, punya dada yang lapang, yang luas. Kalau hati kita ini, dada kita ini sempit, ya masalahnya jadi ruwet. Maka doanya Rabbis rohli sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Maka itu barangkali kita biasanya mendengar doa itu dibaca kalau mau ceramah. Ya, sebenarnya itu bukan hanya doa untuk ceramah. Ya, jadi banyak harus kita baca. Yang kedua, kita harus melatih untuk menunda reaksi. Seperti kasus yang tadi itu, kalau ada, jangan jadi orang yang reaktif. Reaktif itu apa? Seperti bensin, kena sedikit saja langsung nyamber. Ya. Setiap ada masalah jangan langsung bereaksi, tenangkan pikiran dulu, tunggu sejenak, baru tentukan reaksi. Reaksi kita menentukan kehidupan kita, kondisi jiwa kita. Ya. Orang melakukan perbuatan baik melakukan sesuatu yang tidak baik pada kita, tahan dulu,
tentukan, pikirkan dulu, baru reaksi seperti tadi ya. Dan itu bisa dilatih. Tenangkan diri dulu, pikirkan dulu, ini baik atau buruk. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lebih penting, kita harus dalam segala situasi, kita harus selalu ingat tujuan kita. Seperti tadi contohnya, kita lagi nganter anak ke sekolah, sudah waktunya mepet, di jalan ketemu angkot yang tidak tahu aturan. Kalau kita berpatokan, saya yang benar, dia yang salah, dia yang harus ngalah, terus kita tetap di tengah jalan, kira-kira nanti itu malah cepat datang ke sekolahan atau malah justru terlambat. Ya, dalam kondisi seperti ini pasti kita semuanya sepakat ngalah itu lebih baik. Ya, lebih baik kita menghindar. Yang penting anak kita selamat di sekolahnya, datang tidak terlambat. Di keluarga juga begitu. Kita tujuannya mau makan, jalan-jalan, mau makan itu untuk kebersamaan. Pasti banyak perbedaan selera kita, selera anak kita, selera istri kita, atau kalau ngajak mertua lebih lagi selera yang beda lagi. Kita harus berpikir tujuan kita itu kebersamaan keluarga, bukan nyari menang sendiri. Ya, sekali-sekali makan tidak sesuai dengan keinginan kita kan nggak apa-apa. Yang makan sesuai yang selera kita itu juga sudah sering kita. Ya. Apalagi yang sudah kita orang tua pasti sudah lebih sering makan enak daripada anak kita, ya kan? Kan orang tua itu justru berpikirnya untuk anaknya. Apalagi yang kita harapkan, kita ini kan sudah melewati masa-masa itu. Masa kita sama adanya nggak mau ngalah, ya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tidak kalah, berhati-hati di dalam berteman, karena banyak teman itu justru yang ngompor-ngomporin. Ya, coba kita di jalan tol gitu ya, ada orang yang misalnya kita lagi nyetir, di samping kita teman kita, terus ada orang yang nyalipnya pakai tak sopan lagi gini. Itu ada teman yang pales aja itu, kurang ajar itu, ya kan ada yang begitu. Ya, kalau kita ngikutin orang-orang yang begitu teman-teman sekalian, ya malah jadi ruwet. Ya, maka hati-hati memilih teman. Al-farqu ala dini khalili. Ya. Bahkan dalam kata Rasulullah SAW, seseorang itu mengikut agama temannya. Urusan agama saja, kita itu terpengaruh oleh teman kita. Kita ini, teman-teman sekalian, cepat atau lambat pasti terpengaruh lingkungan kita. Maka berhati-hati ya. Berhati-hati memilih teman. Milih teman yang sabar saja, supaya kita ini gampang ngalah. Jangan teman yang orang yang emosional, yang kecil saja, uras kecil saja, malah dibilang, masa gitu aja, minta gantiin nyetirnya, gitu. Ya, balas saja gitu ya. Itu malah jadi ruwet. Tadi tujuannya mau kemana, malah akhirnya balapan saja nanti sama orang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih penting dalam surat Ali Imran ayat 109, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Segala urusan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya, semua yang terjadi, semua yang ada di bumi dan langit ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada peristiwa-peristiwa apapun itu yang terjadi kepada kita, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala masalah yang apapun masalah kita ini, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kejadian-kejadian yang
kita sukai atau justru kita tidak sukai. Percayalah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengatur jagat raya ini, Allah lah yang mengatur kehidupan kita. Ya. Segala sesuatu peristiwa tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saat peristiwa-peristiwa begitu itu, di mana kita di pihak yang benar tapi orang lain justru merasa dirinya yang benar dalam kasus-kasus yang seperti itu, maka pasti kita harus pertama-tama kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita introspeksi apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala dari peristiwa-peristiwa ini. Dan saya meyakini jamaah rahimakumullah, Allah tidak pernah berbuat iseng. Artinya segala sesuatu yang terjadi pada kita itu atas izin Allah, dan Allah pasti bermaksud baik. Allah tidak pernah berniat buruk kepada hambanya. Semua itu pasti ada yang dimaksudkan untuk kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai pengisi waktu mohon maaf karena saya harus nanti jam 6 ada jadwal lagi, lumayan jarak mungkin 30 menit. Sebagai pengisi waktu semoga agar tidak kosong. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya Awang Surya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama kita akhiri dengan taharatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start.